Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Ajwibatus Syekh Shalih Al-Fauzan an Masailil Kufri wal Iman. Yang punya bukunya masih di halaman 72. Sama kayaknya di PDF-nya juga 72. Ya, yang belum ada bukunya beli. Kalau enggak print PDF-nya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah su'ila ditanya. Ya. Arafna, kami mengetahui anna tauhid al-uluhiyati, bahwasanya tauhid uluhiyah huwa alladhi yudkhilu fil Islam, dialah yang memasukkan ke dalam apa? Islam. Mafhum? Bukan hanya sekedar tauhid rububiyah. Ya, kalau sekedar tauhid rububiyah seorang masuk dalam apa? Dinul Islam, tentulah yang paling duluan masuk adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Wa anna tauhidar rububiyyati lam yunkirhu ahadun. Bahwasanya tauhid rububiyah, Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur semua segala urusan, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Insyaallah ini pembagian tauhid yang sudah ma'ruf, ya, dipahami. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid apa? Rububiyah. Begitu juga tauhid al-asma wa sifat yang kita kaji di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wa qultum hafizakumullah, dan engkau katakan semoga Allah menjagamu wahai Syekh, inna dalaila tauhid zahiratun, bahwasanya dalil-dalil akan tauhid itu apa? Jelas, gamblang, baik secara akal, fitrah maupun nas yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syirka la dalila alaihi, dan syirik, ya, tidak ada sedikit pun hujah atas mereka, ya, untuk mengerjakannya. Tidak ada pembolehannya, tidak ada dalil akan kesyirikan. Walakin kharaja alaina fi biladina ba'dud du'ati, akan tetapi keluar kepada kami di negeri kami sebagian dai. Du'at itu jamak taksir dari da'in. Ya, jamak taksirnya apa? Du'at. Ya, kayaknya sudah ma'ruf. Dai, ya, sudah ma'ruf. Du'at juga sudah jadi bahasa Indonesia yang bisa dipahami. Yaquluna, mereka berkata, inna haula'il musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik, ya, badalnya ubadal kubur, penyembah apa? Kubur. Innahum ma'dzurin, seharusnya innahum ma'dzurun. Ya, mungkin bahasa apa namanya? Pertanyaan, ya. Yang nanya berarti nggak tahu i'rab ini. Innahum ma'dzurin atau ma'dzurun? Hah? Khabarnya inna apa? Marfu atau mansub? Khabar inna. Iya, seharusnya innahum ma'dzurun. Ya, khair. Ya, jadi ada dai keluar kemudian berkata, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik, para penyembah kubur, sesungguhnya mereka itu diberi uzur bijahlihim, disebabkan kebodohan mereka, hatta tuqama alaihimul hujjatu, sampai ditegakkan atas mereka apa? Hujjah. Kira-kira lagi nyindir siapa ini? Pertanyaan. Hah? Ya, yang tahu-tahu, yang enggak ya. Mungkin pas lagi Syekh Fauzan ditanya gitu, ya ini nyindir siapa orang ini kan?
Kira-kira siapa yang disindir? Hah? Siapa? Rehan? Enggak tahu siapa? Hah? Ya, dai-dai yang memiliki pemikiran apa? Irja, yang mengklaim atau meyakini para penyembah kubur itu kalau jahil maka diberikan apa? Itu. Sampai ditegakkan hujah. Bagaimana caranya? Ya, disamperin, dikasih tahu dalilnya. Kalau nggak paham, terus dikasih tahu, diketok pintunya, dihilangin subatnya dan seterusnya. Tidak boleh langsung diberi nama musyrik sampai ditegakkan apa? Hujjah. Wa haula'il kuburiyun, dan mereka para penyembah kubur la ya'tarifuna aslan biman yuqimu alaihimul hujjata. Mereka itu tidak kenal sama sekali dari awal orang-orang yang menegakkan kepada mereka hujjah. Jadi nggak tahu nih orang-orang kuburiyun ini siapa-siapa yang menegakkan hujjah atas dirinya. Wa yattahimunahu bi annahu wahabiyun. Bahkan mereka menuduh orang-orang yang menegakkan hujjah ini dengan julukan apa? Wahabi. Habil, siapa Wahabi? Hah? Siapa Nabil Wahabi? Pengikut Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ya, intinya mereka yang menyeru untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Ya, kemudian memperingati akan bahayanya kesyirikan para penyembah kubur, langsung dicap sebagai Wahabi. Famal hukmu fi haula'i, maka bagaimana hukum tentang mereka ini? Ya, siapa mereka ini? Ya, kuburiyun atau murjiahnya? Hah? Kita lihat jawabannya. Kan global nih, haulai bisa kembali ke kuburiyunnya, bisa kembali ke murjiahnya. Al-jawab al-hukmu, hukumnya annal hujjata qa'imatun walillahil hamdu. Hujjah itu telah tegak, segala puji hanya milik Allah. Tuqamu alaihimul hujjah, saya bertanya, apakah harus ditegakkan lagi kepada mereka hujjah? Padahal hujjah telah tegak. Naqulu na'am qamat alaihimul hujjah bi bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan dengan tegas, ya, telah tegak kepada mereka hujjah dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hahum yuqirruna bi risalati rasuli, dan mereka itu kuburiyun mengikrarkan akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang yang nyembah kubur kalau ditanya siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengikrarkan, mengiyakan, meyakini, ya, bahkan Rabbnya adalah Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad, kitabnya adalah apa? Al-Quran. Itu sudah tegak. Sudah tegak apa? Hujjah. Wa yaz'umuna annahum yattabi'unahu, dan mereka mengklaim mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qamat alaihimul hujjah. Ya, dia ulang lagi, qamat alaihimul hujjah. Maka telah tegak apa? Hujjah, telah tegak apa? Hujjah. Jadi nggak ada alasan ketika ya mereka melakukan apa? Kesyirikan, padahal Al-Quran sudah ada di tengah-tengah mereka. Mereka bisa baca, mereka bisa pahami, mereka yakini Allah Rabbnya. Ya, sebagaimana persis ketika orang-orang kafir Quraisy ya ditanya tentang rububiyah, ya dengan lantang mereka akan mengatakan sayaquluna lillah. Semua itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pengakuan rububiyah tidak apa? Tidak berguna. Dan mereka melakukan kesyirikan juga karena kejahilan. Karena apa? Karena kejahilan. Tapi tidak ada hujjah untuk mereka. Wa yaqra'una al-Qur'ana wa yahfazunahu. Mereka membaca Al-Qur'an dan menghafalnya. Qamat alaihimul hujjah. Maka telah tegak apa? Hujjah. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balag. Diwahyukan kepadaku, ku kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naibul fa'ilnya hadzal Qur'an. Jadi Quran ini telah diwahyukan kepadaku, itu Nabi Muhammad, tujuannya liunzirakum bih,
supaya aku memperingati kalian dengan Al-Quran ini. Kemudian untuk siapa lagi? Waman balagha, dan kepada orang-orang yang Al-Quran ini sampai kepadanya. Sebenarnya, kayak misalkan antum nih kerja di suatu perusahaan, udah lama, mungkin dari orok sudah kerja di situ. Gimana ceritanya dari orok sudah kerja? Ya mungkin bapaknya di situ, kakeknya di situ. Ya, di situ udah dikasih peraturan ada begini dan begini. Ya, kemudian melanggar, salah siapa? Salah dia. Ya, kalau dia betul-betul jahil, kenapa nggak mau baca? Kenapa nggak mau belajar? Namanya i'rad, namanya apa? Berpaling, tidak mau mencari, tidak mau belajar. Balaghahumul Quran, maka Al-Quran telah sampai kepada mereka. Fal hujjatu qa'imatun alaihim, maka hujjah telah tegak atas mereka. Syarah Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Ya, nanti itu bisa cek di YouTube dengan syarit kaset yang atau rekaman yang kedua. Biasanya kalau pertanyaan di akhir-akhir, ya, insya Allah ada di sana. Lengkap darasnya, durusnya Syekh Shalih Al Fauzan, ya darasnya dan juga tanya jawabnya. Kemudian suila Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, ditanya lagi Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, idza matal muslim, apabila seorang muslim meninggal, waqad adda jami'a arkanil Islam, dan telah menunaikan seluruh rukun-rukun apa? Islam. Ya, salat dia, puasa dia, ya, haji, zakat. Walakinnahu waqa'a fi syirkil akbar. Akan tetapi sayang, sungguh disayang, dia terjatuh ke dalam apa? Syirik besar. Sayang ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, tadi juga dibacakan di mana? Maghrib tadi. Ya, kalau melakukan habis sudah. Walaupun dia di sini mengerjakan seluruh rukun-rukun apa? Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena hancur asal imannya. Ya, syirik akbar ini merusak apa? Asal iman. Beda syirik kecil. Ya, tidak sampai merusak asal iman. Mencoreng, mencacati, tapi tidak sampai apa? Hancur, tidak sampai binasa asal imannya. Walaupun kecil tapi bahaya. Ya, keumuman dalil menyebutkan syirik kecil pun ketika mati dalam keadaan belum bertobat, Allah tidak akan apa? Ampuni. Kadzabhi li ghairillah. Contohnya apa syirik besarnya? Menyembelih untuk selain Allah. Wa tawafi bil kubur. Tawaf di mana? Di kuburan. Wasababu, sebabnya adalah annahu jahil. Jadi kenapa melakukan syirik besar ini? Karena apa sebabnya? Jahil. Wasababu annahu jahilun bidzalik, sebabnya bahwasanya dia itu bodoh akan perkara tersebut, yaitu syirik besar tadi. Mu'taqidan anna dzalika minad din, dalam keadaan meyakini perbuatan dia itu bagian dari apa? Agama. Jadi menyembelih untuk selain Allah, kata dia itu bagian agama. Tawaf di kuburan juga bagian apa? Agama. Mafhum. Menjadikan orang-orang saleh ya perantara menurut mereka sebagai apa? Agama. Bisa babi ulama idhalal, disebabkan ada ulama-ulama apa? Sesat. Kira-kira begini nggak kondisinya kebanyakan? Ya sebagaimana kemarin kita baca di Aridul Jahl, ya para syuraka mereka melakukan zayyana, menghias-hiasi, toh tidak menghalangi Allah untuk memberikan label kepada mereka minal musyrikin, termasuk orang-orang apa? Musyrik. Bisa babi ulama idhalali fi biladihi walam yubalagh bis-shawab, disebabkan ulama sesat di negerinya ya dan belum disampaikan kepada dia apa yang benar. Ya, berarti pas nih ya, Pak Saiman pertanyaannya ya, yang dari pagi ini. Kadang bawahnya yang mutasyabih, kalamnya Syekh Utsaimin yang sepotong doang, yang bisa jadi Syekh itu sedang membahas masalah hukum, ya sehingga bisa jadi dia dapat uzur karena kebodohan. Adapun dalam bab penamaan banyak kalamnya Syekh Utsaimin, ya bahkan yang bertanya diomelin, penamaanmu terhadap orang yang melakukan syirik besar muslim itu salah. Ya dari awalnya pertanyaannya sudah apa?
Salah. Hal yuhkam alaihi bil kufri, apakah dihukumi atas orang ini dengan kekufuran? Wal khuludi finnar, dan kekal di dalam neraka. Narju min fadilatikum at-tawdiha, kami berharap ya darimu wahai Syekh penjelasannya. Ya, karena ini banyak ya kasus terjadi seperti ini di negeri-negeri yang di situ banyak dilakukan apa? Praktek kesyirikan. Salah satu terbesarnya adalah karena apa? Ulama-ulama sesat mereka. Kemarin surat apa? Lupa. Surat apa, Beb? Al-An'am, 130, 135. Al-Isra. Bukan Al-An'am. Kadzalik. Iya, apa itu? Al-An'am ayat 130-an. Coba di umurahnya lagi, coba baca ayatnya biar tahu. Maksudnya tetap Allah namai mereka apa? Musyrikin. 130 berapa kemarin? 32, 31. Mana? 37 paling bawah. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Nah, dapat ayatnya. Ini maksudnya biar tahu mereka itu melakukan penyimpangan, melakukan syirik besar disebabkan apa? Ulama-ulama mereka. Toh bersama dengan itu Allah masih atau menamai mereka dengan apa? Musyrik. Dan dapat Al-An'am 137. Bapak murojaah sedikit. Kemarin di Aridul Jahan. Al-An'am 137. Demikianlah zayyana artinya menghias-hiasi. Dianggap bagus, dianggap indah, inilah agama, membegini cara ibadah. Ya kalau mau cepat terkabulkan harus datang ke wali ini. Ya, juga kasih nazar, entah nyembeli apa dan seterusnya. Nah, itu yang membuat siapa? Zayyana, pelakunya, fa'ilnya syuraka'uhum. Ya, tafsirnya kemarin syuraka siapa? Ya ulama-ulama sesat mereka. Ya, melakukan tazyin, bias-biasi. Untuk siapa? Likatsirin minal musyrikin. Kebanyakan orang-orang apa? Musyrik. Lihat, Allah melabeli mereka, menamai mereka dengan apa? Musyrik. Disebabkan apa? Ini tadi, hias-hiasan tazyin dari syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka, maksudnya para ulama-ulama sesat mereka. Apa yang mereka lakukan? Qatla auladihim, membunuh anak mereka untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Kalau sekarang kan mungkin persembahannya pakai sapi, pakai kambing. Dulu pakai apa? Anak. Nah itu yang merintahkan, yang nyuruh siapa? Yang ngajarin siapa? Ya ulama-ulama mereka. Bersama dengan itu Allah tetap menamakan mereka apa? Minal musyrikin. Jadi pahami, ada pelakunya dinamai musyrikin, perbuatannya qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka dipersembahkan untuk apa? Berhala-berhala. Dan apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Nih, ada ulama-ulama apa? Ulama-ulama ya syirik, ulama-ulama yang mengajak kepada apa? Kesyirikan. Iya, emang gak paham di sini. Ya kan namanya manut dia, taklid. Taklid ya pokoknya kata kiainya A ikut aja. Namanya apa? Taklid. Begitu. Terus harus paham dulu itu. Nanti jatuhnya udah paham tapi malah melanggar. Ya, ini kita berbicara dalam kondisi dia taklid, nggak tahu, bodoh. Ya namanya pemuka agama, orang pintar kata dia. Ya, ikutin aja. Taklid. Tapi apa? Allah memberikan mereka label
minal musyrikin. Minal apa? Minal musyrikin. Jelas sekali surat Al-An'am ini. Bahkan kemarin kata Abdullah bin Abbas, kalau pengen lihat bodohnya orang-orang penyembah selain Allah, baca surat Al-An'am ya 130 ke atas. Dia akan tahu betapa bodohnya orang-orang apa? Musyrik. Maksudnya mereka melakukan kesyirikan ya karena kebodohan mereka. Ya, kata siapa kemarin? Abdullah ibn Abbas. Kalau mau melihat kebodohan atau kesyirikan itu karena kebodohan, maka baca surat Al-An'am 130 ke atas. Maka di situ benar-benar Allah terangkan, jelaskan ya jatuhnya mereka ke dalam syirik akbar karena bodoh, karena taklid. Lihat kita jawaban Syekh Fauzan. Al-jawabu, jawabannya, nahkumu alaihi bima mata alaihi. Kita hukumi atasnya dengan apa yang dia mati di atasnya. Fa idza mata wa huwa yad'u ghairallah. Apabila dia mati dalam keadaan meminta kepada selain Allah, wa yadbahu li ghairillah, nyembelih untuk selain Allah, wa yatufu bil kubur, tawaf di mana? Kuburan. Hakamna alaihi bi annahu musyrik. Kami hukumi atasnya bahwasanya dia itu apa? Musyrik. Nahnu malana illa adh-dhahiru. Kami ini, kata beliau, tidaklah bagi kami kecuali melihat secara zahir. Ya, urusan nanti di akhirat ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tahu dia mati di atas apa? Kesyirikan. Masalah afil. Nahkumu alaihi bi annahu musyrik. Kita hukumi atasnya bahwasanya orang ini apa namanya? Musyrik. Ya, sebenarnya mereka maunya apa sih kalau misalkan ditunggu itu aksinya juga nggak. Ya, sekali lagi ujung pangkalnya kan nggak ada akhirnya. Orang apa melakukan syirik besar jadi musyrik kan nggak ada. Berarti sah-sah saja kan keislamannya, walaupun melakukan apa pembatal. Ya, berarti banyak kan berartinya tuh banyak. Ya nggak apa-apa diteruskan lazim-lazimnya supaya dia mikir. Kalau kamu pendapatnya begini berarti. Ya kasih dalilnya. Ya, supaya dia barangkali nanti berpikir. Kalau kamu ya menganggap sah Islamnya seseorang yang tidak merealisasikan rukun nafi, berarti kalian telah membuang apa? Ya bagian terpenting dari la ilaha illallah, yaitu apa? Nafi. Ya, walaupun kalian bagus menganggap perbuatannya baik, jelek, mengkufuri perbuatannya, tapi ada juga yang lain yang harus dikerjakan dari kelazimannya, yaitu mengkafirkan siapanya? Pelakunya. Karena nggak bisa lepas inti tanpa kelaziman. Cuman gampang aja, kasih contoh santri ya makan bakso. Ya, inti makan bakso itu apa? Apa Bel kemarin inti makan bakso? Mangkok. Oh baksonya. Ya, jangan main bangkok aja. Ya, Bang beli bakso satu gitu. Satu apa? Satu porsi. Yang kita inginkan, yang terbayang kan, ada bakso. Ada mungkin bakso uratnya, bakso kecilnya, ada apanya mie-nya. Ya, itu kan yang kita makan. Ya, terus abangnya langsung yang sini tong. Ngapa bang? Mangap. Ya, tanpa ada kelaziman untuk membungkus itu semua. Ya, disuruh mangap. Antum marah nggak? Ya, terus abangnya berhujah. Kan katanya mau makan bakso. Ya, udah sini mangap. Nah, itu mau. Gak mau lah, atau nggak mangap pakai tangan aja, mana tangannya? Sini, suruh tangan. Ya, kasih bumbu di sini, kasih kuah panas di sini. Ya bahaya buat dia. Sedang ya. Ya, karena dulu kita kan camping belajar lawazim ya. Udah paling pinter sudah. Ya kasih ide tapi nggak kasih apa? Lawazim, nggak kasih solusi. Ya harus ada. Ya kita camping, bukan hanya sekedar pasang tenda. Ya memang itu intinya. Tapi kalau nggak gerak jalan sana, nggak cari di mana tempatnya, awang-awangan kan nggak jelas, bukan camping malah habis di jalan. Ya, jadi Mami, ya ini yang keceleknya di situ terjatuh. Ya, kalau mungkin ditanya bagaimana perbuatannya, ya perbuatannya kufur. Tapi ketika menghukumi orangnya, tunggu dulu. Ya, sama saja sedang merusak apa? Sendi-sendi ya tauhid itu sendiri.
merusak rukun apa? Tauhid itu sendiri. Walaupun dia isbatnya bagus, tapi ketika ada yang nafinya tidak direalisasikan, ya percuma. Wa nu'amiluhu mu'amalatal musyrikin, kita bermuamalah kepadanya seperti muamalahnya orang-orang musyrik. Li'annahu mata ala syirk, dikarenakan dia mati di atas apa? Kesyirikan. Al-jahlu ma huwa udhrun, jahil dalam bab ini bukan sebagai apa? Uzur. Iman selama-lamanya tidak bisa dijadikan apa? Uzur. Tidak bisa dijadikan apa? Uzur. Alladhi ya'ishu ma'al muslimin, orang yang tinggal bersama kaum muslimin, wa fi biladil muslimin, di negeri kaum muslimin, wa yasma'ul Qur'an, mendengar Al-Qur'an, wa yasma'u kalama ahli ilm, dan dia juga mendengar ucapannya siapa? Para ulama. Wa yabqa ala ma huwa alaih, tapi dia ya lebih memilih tetap di atas, ya dia berada di sesuatu tadi, itu lebih senang merasa apa? Bodoh. Wala yataharraku, tidak mau gerak. Ya hadza laisa ma'dzura, maka yang seperti ini tidak bisa diberikan apa? Dispensasi. Soalnya ada akses bisa, ya kan Al-Qur'an juga ada. Beda kalau dia mungkin di pedalaman nggak tahu Al-Qur'an, ya mau kemana-mana juga nggak tahu. Ini ma'dzur ketika melakukan apa? Kesyirikan. Ya emang dari awal belum apa dia? Belum. Li'annahu balaghatul hujjah, dikarenakan hujjah telah apa? Sampai kepada dia. Walakinnahu lam yaltafit ilaiha, tetapi dia tidak mau menoleh kepada hujjah tadi. Taqliduhu li ulama'id dhalal, taklidnya dia kepada ulama sesat tadi. Sebagaimana tadi, kadzalik zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Jadi mereka melakukan kesyirikan karena taklid kepada para ulama. Toh sekali lagi Allah melabeli mereka apa? Musyrikin. Ingat-ingat aja, Al-An'am 130 berapa? 7. 137. Ma huwa bi uzrin lahu, bukanlah itu sebagai uzur baginya. Huwa insanun akilun, dia manusia yang bisa berpikir. Insanun basirun, manusia yang bisa apa? Melihat. Jadi kita dikasih perangkat oleh Allah, mata, telinga, lidah. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu an-najdain. Ya, bukankah kami telah menjadikan ya manusia ini dua mata, kemudian dua bibir, satu lisan, dan juga kami telah tunjukkan najdain, dua jalan, yang hak dengan yang apa? Batil. Kalau dia jujur ikhlas, Allah yang akan bantu dia. Ya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaunuhu yasma'ul ayati, keberadaan dia mendengar ayat, wa yasma'ul ahaditsa, mendengar hadis-hadis, wa yasma'u kalama ahlil ilm, mendengar ucapan apa? Ya, ahlul ilm. Wala yusghi laha, tetapi dia tidak memasang telinga gitu. Wah, tidak mau mencermati. Dengar sih dengar, tapi tidak mau mencermati. Laha wa innama, hanya saja, wa yattabi'u ulama'a ad-dhalal, hanya saja mereka lebih suka mengikuti ulama-ulama apa? Ad-dhalal. Hadza laisa udhran lahu indallah, ini bukan uzur untuk dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kata Syekh sudah datang Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, mendengar hadis, mendengar ucapan-ucapan para ulama, tapi lebih senang mendengar ya ucapan-ucapan ulama apa? Dhalal. Maka yang seperti ini tidak ada uzur di sisi Allah. Kecuali nggak dapat sama sekali, nggak pernah dengar Al-Qur'an, ya, nanti di akhirat diberikan uzur oleh Allah. Itu pun nggak langsung dimasukkan ke dalam apa? Surga. Diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qamat alaihil hujjah, dikarenakan telah tegak atasnya apa? Hujjah. Jadi pahami ya, yang nanti diberikan uzur di akhirat itu bukan orang yang apa? Tadi karakternya yang memang belum sama sekali datang hujjah kepada dia. Nah, sekarang kita belum datang hujjah apa sudah? Ya terus berharap gampang lah nanti kali dapat uzur,
Enggak. Ya, atau mau jadi ashabul fatrah. Ya, ashabul fatrah apa hukumnya? Nah, di dunia kafir bil ijma. Ya, mereka kufar ya bil ijma di dunia. Ya. Makanya fursah, kesempatan itu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengkaji, kita bisa belajar. Yang penting tulus, jujur ingin mencari al-haq, Allah yang akan bantu, Allah yang akan mudahkan semuanya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin lam ya'ba biha, tetapi dia tidak peduli dengannya itu, tidak mau mengisi hujah tadi di dalam dirinya. Walam yaltafit ilaiha, tidak mau menoleh kepadanya. Wa yuridul baqa'a ala ma kana alaihi fulanun wa annanun. Dia lebih memilih berada di atas si fulan dan alan di atasnya. Dari ulama-ulama dolal tadi. Wasyaikhul fulani wal alim fulani, yang lebih senang dengan syekh fulan, alim fulan, ma yanfa'uhu indallah yaumal qiyamah. Ya, nanti orang-orang ini tidak bisa memberikan manfaat di sisi Allah pada yaumul qiyamah. Naam, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala. Ujian makanya ya. Memang kita perlu bimbingan, perlu arahan ya para ulama-ulama rabbani. Tapi ya lihat juga apa yang mereka seru, apakah sesuai dengan apa yang dibawa oleh salaf atau tidak. Bukan hanya sekedar ya ulama-ulama atau syekh yang kelompok mufhum yang dia hanya mengambil dari syekh tersebut, tidak mau mendengar dari yang lainnya. Sebagaimana penyair mengatakan, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla maqalat hadami. Udah hafal? Udah berapa kali yang sebut tuh? Hah? Hafal beb? Nah, nalangin, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla maqalat hadami. Nalangin, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Ayo ulangi. Ulangi. Sama ulangi. Ahsan, barakallahu fi. Ahlan wa sahlan. Ini sama, udah ketemu temennya lagi di sini. Udah ketemu tandemnya lagi nih. Ya, idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hadami. Hadami ini nama perempuan. Ya, ada orang yang jatuh cinta, mabuk kepayang sama siapa? Hadami. Jadi kalau kata Hadami A, bilangin aja A. Kalau kata Hadami bilang teh kotok coklat, bilang aja apa? Coklat. Karena sudah saking apa ya? Ya kasmarannya sama siapa? Hadami. Al-Mulki, ini bukan anak ya. Mulki ini moderator lah ya, pembawa acara. Wa yas'alu ahsanallahi ilaik, dan dia juga bertanya ahsanallahi ilaik anil hukmi ala hadza bil khuludi finnar, tentang hukum orang ini ya kekal di dalam neraka. Syekh na'am idza mata ala syirik fa innahu yakunu min ahli nar khalidan fiha. Na'am, apabila dia mati di atas kesyirikan dan tidak bertobat kepada Allah, maka dia termasuk penghuni neraka, kekal di dalamnya, yakunu min ahli nar, maka dia termasuk penduduk apa? Ahli nar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita dari ya segala macam kekufuran, dari segala macam kesyirikan, dari segala macam pembatal keislaman. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa ya kita baca walaupun sedikit ya, tapi paling tidak bahan murojaah, kemudian juga penguat. Ya, terkadang satu pertanyaan dengan yang lainnya ada saja faedah yang mungkin tidak ada di pertanyaan sebelumnya. Cukup? Ya, semoga Pak Saiman terjawab ini ya. Karena selalu hujannya kan dia ikutin kiainya, jahil dia. Kasih aja tadi ayatnya, suruh baca sendiri tafsirnya,
ya bagaimana para mufassirin menafsirkan ya Al-An'am 137. Ya. Semoga bisa dapat hidayah ya melalui antum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.